Anak-anak yang di rumah masih semangat? Inang yakin semua masih semangat dan mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan cerita Alkitab pada minggu ini. Tentunya tidak lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya. Semua harus sudah memegang Alkitabnya karena kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Inang mau mengajak semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah saat ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa, semua melipat tangannya, menutup matanya dan menundukkan kepalanya. Jangan ada lagi yang ribut atau gelisah. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kasih setia Tuhan yang menjagai serta menyertai kami hingga pada saat ini. Kami mensyukurinya dengan mau beribadah, mengikuti kebaktian anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau melihat hati kami yang telah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Bimbing dan ajarilah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang baik, mari kita buka Alkitabnya. Kalau sudah ada Alkitabnya, tentunya dibuka. Kita akan membaca cerita Alkitab yang tertulis dalam Injil Matius pasal 26, 5-nya di sini ya. Satu lagi di sini. 26 ayat 57 sampai dengan 68. Wah, panjang sekali. Tapi kita harus membacanya. Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Inang mau tanya, siapa di sini yang pernah berbohong? Ayo angkat tangan.
Atau jangan-jangan hari ini sudah ada yang berbohong. Berbohong kepada orang tuanya begitu bangun tidur. Atau hari kemarin di hari Sabtu dia berbohong. Coba diingat-ingat, semua orang pasti pernah berbohong. Padahal Tita ke-9 mengatakan jangan engkau berdusta. Tidak diizinkan oleh Tuhan setiap orang untuk berbohong atau yang dinamakan dengan bersaksi palsu. Kalau anak sekolah minggu tidak jelas-jelas melihatnya atau tidak jelas mendengarnya, jangan coba-coba mengatakan kesaksian yang palsu. Misalnya, "Mah, tadi aku melihat seperti ini loh." Tahu-taunya dia tidak melihatnya. Atau dia katakan, "Mah, tadi aku mendengar si ini cakap kotor," misalnya. Rupanya dia tidak mendengarnya. Itu sama dengan bersaksi palsu. Atau sering disebut dengan hoax. Anak sekolah minggu harus mengatakan, say no to hoax. Jadi tidak akan mengatakan saksi palsu atau berbohong. Bohong itu dosa. Itu nyanyian kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang kebanyakan orang yang sudah tahu berita tentang Yesus. Orang-orang yang sudah melihat kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu banyak hal yang sudah dilakukannya hal yang baik. Namun ada banyak orang yang mencari kesaksian palsu. Mencari berita-berita hoax. Supaya Yesus itu yang akan menjadi raja itu dihukum. Setelah ditangkap waktu cerita Alkitab minggu lalu, saat ini orang-orang banyak berencana untuk membuat supaya Yesus itu benar-benar dihukum, bahkan dihukum mati. Ada banyak orang yang merencanakan tentang itu. Siapa sajakah? Yaitu imam besar yang bernama Kayafas. Ada juga tadi dikatakan di situ imam-imam kepala. Ada juga di situ para tua-tua. Ada juga di situ ahli Taurat. Ini orang-orang yang termasuk juga sudah tahu tentang firman Tuhan. Tapi apa yang direncanakannya? Mari kita lihat. Nasib negeri ini bergantung pada tindakan kita berikutnya. Kita harus menangani Yesus secepatnya dan secara diam-diam. Karena Yesus ini jelas-jelas sangat berbahaya Dan harus segera dihentikan. untuk kebaikan negeri kita. Setelah mendengar rencana dari imam besar yaitu yang bernama Kayafas beserta dengan orang-orang yang berkumpul pada saat itu, mereka berencana untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Tapi Tuhan itu menggagalkan rencana mereka karena memang tidak ada bukti. Kalau kita misalnya mau mengatakan yang benar, tentunya biasanya orang bertanya, "Mana buktinya?" Katanya gitu. Ternyata orang-orang yang berkumpul pada saat itu tidak menemukan buktinya. Kalau Inang mau mengatakan, "Kasihan deh lu, kok rencananya jahat?" Padahal Tuhan itu baik. Dia bukan penjahat. Dia bukan pernah mencuri. Dia bukan mengganggu orang lain. Justru Yesus itu adalah orang yang penuh kasih. Yang mau memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekelilingnya, bahkan menyembuhkan. Tidak ada yang jahat dari diri Yesus. Tapi mereka sungguh tega membawa Yesus sampai kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini sama seperti pengadilan. Di pengadilanlah akan terbukti orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan ada di situ saksi-saksinya. Saksi-saksi yang sudah dipanggil hendaklah memberikan saksi yang benar, bukan kebohongan.
seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana cara imam besar ini yang bernama Kayafas ini menanyakan Yesus. Sementara itu, persidangan sedang dijalankan. Terdakwa Yesus dari Nazaret dituduh dengan penghinaan pada Tuhan karena mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias dan Putra Tuhan. Apa terdakwa ingin mengatakan sesuatu sebagai pembelaan? Kenapa bisa seperti itu? Hadirkan saksinya. Dan Kayafas memanggil saksi palsu untuk bersaksi melawan Yesus. Aku dengar sendiri. Yesus mengatakan ia adalah putra Tuhan. Iya, benar juga mungkin ya. Aku mendengar Yesus mengatakan jika kuil itu dihancurkan, dia bisa membangunnya kembali dalam 3 hari. Astaga, apakah benar begitu? Ini rasanya tidak mungkin ya. Pada akhirnya, tetap tidak ada bukti cukup untuk menjatuhkan hukuman pada Yesus. Kayafas sudah putus asa. Katakan sekali lagi pada semua. Katakan pada kami dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Katakan padaku, apa kau seorang Mesias atau bukan putra Tuhan? Bagaimana? Aku seperti yang kau katakan. Apa semua mendengarku? Kali ini, penghinaan terhadap Tuhan keluar dari bibirnya sendiri. Berani sekali dia mengakuinya ya. Di depan rakyat dan anggota dewan, Yesus telah melakukan kejahatan besar. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Bersalah. 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 Hukuman bagi seseorang yang menghina Tuhan adalah mati. Apa keputusannya? Bersalah atau tidak bersalah? Beritahu kami. Bersalah. Lelaki itu dihukum mati. Tega sekali mereka. Lagi pula lelaki ini sudah seperti mati. Mengapa tidak kita bermain-main dengannya sedikit saja? Katakan, Yesus, jika kau sungguh seperti yang kau katakan, mengapa kau tidak memanggil pasukan malaikat untuk menyerang kami dengan halilintar dan api? Apakah ini lelaki yang memberi penglihatan pada orang buta dan membuat orang pincang bisa berjalan? Dia tidak layak untuk dilihat. Aku yakin kita akan berhasil. Ayo, katakan. Dia begitu menyedihkan. Lihatlah, dia sudah tidak berdaya. Karena tidak ada buktinya, mereka berencana untuk mencari saksi-saksi dusta. Orang-orang yang mau berbohong, mereka buat menjadi saksi seolah mereka menjadi saksi yang benar. Akhirnya, Yesus pun diberikan hukuman mati. Bukan hanya itu saja, dikatakan tadi bahwa mereka meludahi muka Yesus, meninjunya, dan bahkan memukul dia. Ini sikap yang tidak perlu ditiru. Mungkin anak sekolah minggu tidak bisa meninju atau meludahi, memukul Yesus. Tapi dengan melakukan kejahatan, mau berbohong, ini juga sama dengan membuat Yesus bersedih. Membuat Yesus seolah-olah diludahi. Membuat Yesus seolah-olah ditinju atau dipukul anak-anak sekolah minggu. Karena apa? Karena perbuatan yang tidak baik. Supaya Yesus itu tidak bersedih dan supaya Yesus itu
benar-benar mau bersukacita melihat perbuatan-perbuatan kita anak-anak sekolah minggu, maka lakukanlah kehendaknya. Jangan lupa akan firman-Nya. Jangan suka berkata bohong, tapi mau berperilaku jujur. Inilah yang menjadi anak-anak Tuhan, bukan orang-orang yang berbohong tadi. Sama seperti yang Inang katakan di pertama tadi, bahwa titah ke-9 itu harus benar-benar kita taati. Kalau katanya jangan engkau berdusta, kita juga harus tidak berdusta. Mengucapkan saksi dusta itu sama dengan mengucapkan kebohongan. Kebohongan atau dusta artinya adalah mengatakan yang tidak benar. Ini harus kita tolak. Jangan dilakukan ya anak-anak. Baik itu tentang dirinya atau tentang orang lain atau sesuatu apapun, jangan dilakukan. Kebohongan itu bisa merugikan orang lain dan boleh juga merugikan diri sendiri. Kebohongan datang dari hati yang jahat, tentunya dari si iblis. Setan itu sendiri atau iblis yang menjadi akar kebohongan. Seseorang yang suka berbohong, dia itu suka disebut sebagai anak iblis atau anak setan. Kebohongan akan menutupi kebenaran. Kebohongan adalah usaha yang merugikan, mencelakakan orang lain. Kebohongan adalah termasuk penipuan. Tuhan benci orang-orang yang berbohong. Itulah sebabnya Tuhan menyampaikan firman-Nya sebagai perintah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta. Tuhan mau agar kita mengasihi orang lain. Marilah kita selalu mengucapkan hal-hal yang benar. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami dan juga di dalam perilaku kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak mendukakan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk bersikap jujur dan tidak berbohong. Supaya kami benar-benar mau melakukan dan berkata yang benar. Bapa yang baik, kami tetap memohon kepadamu. Tuhan yang memberikan kami hikmat kebijaksanaan. Supaya kami dapat tetap mengikuti pelajaran dari rumah yang disampaikan guru-guru kami di sekolah. Demikian juga setiap kebaktian sekolah minggu yang harus kami ikuti dari rumah. Tuhan berikan kami kesehatan, berikan orang tua kami panjang umur.
kami seluruhnya bergembira menerima berkat-Mu. Inilah doa permohonan kami, ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Amin.